Duit nggak pernah putus, saudara-saudara. Sebab kalau uang putus, si ikan teri, tulangnya jarang, dagingnya gurih. Di dalam kubur sendiri-diri, malaikat datang kemana lari. Maju, jangan maju lagi. Terus. Ntar dulu. Hilang akhirnya. Saking banyaknya jawabannya. Ya, nggak apa-apa. Anda tambahin lagi 2 bit lagi. Langsung aja Bib ya. Oke. Pak gimana kalau disuruh guru-guru mau udah samina watona aja udah. Iya, kita dengerin, kita taatin. Apa tadi ya? Kita dulu. Itu bisa hilang ya. Oke, nggak ngapa-ngapa. Itu biasanya action saya. Iya. Ya udah gitu aja deh ya. Ntar yang lain aja ya. Ini kayaknya nggak dapat izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jama'atur rahmah wal firqatun najam. Yang sama-sama saya muliakan guru saya. Sebetulnya nggak layak saya ini disuruh diri. Guru kita Al-Habib Abdul Majid As-Sato. Sini banyak putra-putranya, saya nggak sebut satu persatu, udah kebanyakan. Ya, keder kadang-kadang. Malam yang sangat berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perdana kita baca sholawat, baca maulid di rumah guru kita. Mudah-mudahan siapa orang yang membaca sholawat 1 kali bakalan diberi 10 kali ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin nggak Bapak? Sholawat iring salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut aja intinya aja ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 133 dan 134 kalau tidak salah. Kalau salah benerin ya. Siap. Jadi ngajarin guru. Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, wasari'u, bersegeralah, buru-buruan. Kalau bisa lari, saudara-saudara, mau kemana? Kata Allah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita usia masih muda, Pak Ustadz, saya mah nanti aja kalau udah usia 70 baru sholat. Umur mah nggak demikian. Yang muda mati, yang tua apalagi, betul? Kalau saya sih pengennya antum-antum duluan aja, karena belakangan. Sebab kalau Ustadz pada mati, siapa yang menyolatin? Kan gitu kira-kira. Umpama Pak Firman duluan. Ini kadang-kadang kalau masalah mati pada ogah, pada takut saudara-saudara. Sebab kematian itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakalan ketemu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalalu. Makanya udah pada mati aja semua dah. Jadi ke situ-situ ya. Berikutnya
Kita disuruh bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Allah siapkan surga 7 lapis langit dan bumi. Untuk siapa hadirin? Uiddatil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, nggak bakal meleset. Yang penting modalnya kita takwa aja dulu. Di mana-mana taklim kita hadir, sholat berjamaah jangan ditinggal. Puasa kemarin alhamdulillah 1 bulan penuh. Mudah-mudahan puasa kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita tuh selama 1 bulan digembleng, digodok iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa kita juga. Kalau anak mah begini, namanya ceramah, nggak usah pakai dikasih amplop. Nggak usah. Gak usah dikasih amplop saya mah. Yang penting kata ente buat kata saya. Iya, pokoknya lillah aja udah. Kalau Ustaz Pak alhamdulillah selama bulan Ramadan jobnya banyak banget. Alhamdulillah, duit nggak pernah putus saudara-saudara. Sebab kalau uang putus oke. Jalan-jalan bang ke pasar Batu, jangan lupa mampir ke pasar Keranji. Kalau antum-antum kalian ada waktu, nyok sama-sama kita belajar ngaji. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran wa irsyadan lil muttaqin alladzina yattabi'una sabilal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang al-fakir hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdul Majid Ash-Shattah dan para putra-putra beliau yang semoga selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para kiai, para semua yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau satu-satu jam 11 lebih gini. Alhamdulillah kita beruntung pada malam hari ini bisa hadir awad atau halal bihalal di kediaman beliau yang ini tahun ketiga kalau nggak salah ya, kita bikin secara bersama karena kalau dibikin satu-satu agak capek beliau, jadi kita kumpul bareng-bareng di sini. Semoga perkumpulan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bingung ngomong apa. Tapi yang luar biasa kita dengan orang-orang yang mulia di sini. Orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk kita semua. Kalau kata Habib Soleh kemarin ngobrol terakhir, kalau di Palu sampai malam takbiran masih taklim, subuhnya juga masih baca kitab kata beliau. Ya, kita ada penutupan nih. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan terus dikasih istiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan juga nanti pada Syawal pada hari ini kita niat untuk terus bisa hadir di majlis-majlis dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya dan siapapun yang ngajarnya. Terutama kepada keluarga Ash-Shattah yang selalu dari awal. Ternyata saya juga kenal beliau dari abang ipar saya dulu, Ustaz Abdul Hamid di Kebun Anas. Ternyata lebih dulu kenal beliau, dan alhamdulillah menyambung sampai sekarang dan menyambung dengan putra beliau Soleh dan semuanya yang kemungkinan ya kita berharap Allah memberikan beliau umur yang panjang sehingga bisa kita membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatin juga pada ini kita pengen taklim terus sampai mati dah insyaallah, sampai yang misalnya kita majlis taklim kematian.
Jadi waktunya nanti apa yang kita kerjakan di alam dunia bakal kita dapat di alam akhirat. Bahkan di alam kubur kita bahkan di alam sakaratul maut kita, apa yang kita kerjakan bakal kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek nggak apa-apa dah. Ya, karena memang dunia tempatnya capek buat beramal baik. Waktunya nanti ketika kita di alam kubur tinggal rohah, tinggal tidur. Jadi yang kemarin kita usahakan, yaudah kita serahin aja. Kita tinggal tidur pulas. Apa yang kita kerjakan dari ta'lim kita dan pengamalan ilmu yang dari hasil ta'lim kita ini nanti yang bakal membela kita nanti di yaumil qiyamah, di alam barzah. Dan mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan Allah Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kita minta yang mulia guru kita, putra dari Haji Ustaz Hambali rahimahullah rahmatullahi abrar, Al-Ustaz Haji Abdul Razak. Baik, tafadhal. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Habib serta para guru. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad ibn Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Sebelumnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pemulihan karena stroke ringan Habib ya. Alhamdulillah. Bulan November kemarin saya kena stroke ringan. Alhamdulillah berkat dukungan keluarga dan doa jamaah hari ini sedikit demi sedikit sudah ada pemulihan. Amin. Saya mau cerita sedikit. Ternyata apa yang dinasihatkan Nabi itu menjadi kenyataan. Dan saya salah satu memberikan kesaksian. Ada dua kenikmatan yang sering kita abaikan. Benar kata Nabi dan tepat apa yang disampaikan guru-guru kita. Nikmat yang pertama yang sering kita abaikan itu nikmat kesehatan. Sebelumnya saya merasa sehat. Dan ternyata bila dikaji lebih dalam merasa sehat, walaupun sepintas lalu ini benar, namun hakikatnya adalah salah. Merasa sehat salah, apalagi merasa pintar, merasa kaya, merasa hebat, yang sepertinya tidak dibenarkan. Merasa sehat aja itu harus dibuktikan. Dengan cara apa? Ya kita tanya kepada ahlinya, yaitu dokter. Kalau nggak sempat ke dokter, sempatkanlah kita ke apotek. Kontrol tensi, asam urat, kolesterol. Bila diketahui ada yang berbahaya, kita kan bisa ngerem-ngerem dikit nih. Makannya kita jaga, pola hidup jangan sampai stres, olahraga dipelihara dan lain sebagainya. Karena kita sudah mengetahui dengan pasti ada yang berbahaya pada diri kita. Saya mengalami itu karena tidak kontrol, akhirnya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Walaupun demikian saya nikmati apa yang Allah ujikan kepada saya dengan cara ikhtiar ke dokter, dengan cara ikhtiar kita terapi lambat laun. Alhamdulillah, dukungan keluarga dan doa jamaah alhamdulillah berangsur sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Kita jangan merasa masih sehat, masih muda, masih segar. Seperti yang disampaikan oleh guru kita, wallahu a'lam, umur itu sifatnya acak bukan abjad. Kalau abjad, saya yang paling berbahaya. Di sekolah
absen saya nomor 1 Abdul Razak. Kalau andaikan kematian itu berdasarkan abjad, tapi alhamdulillah kematian itu sifatnya acak. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti akan sampai pada batas waktunya. Untuk itu, di saat kita belum menemukan hal itu, mari sama-sama kita ngaji kepada guru kita ngaji kepada alim ulama kita. Mudah-mudahan duduknya kita satu saat bersama mereka, alhamdulillah, masya Allah, banyak fadilah yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita ngajinya cuma ngaji nyender doang, belonjoran doang, nguping doang, nggak apa-apa. Yang Allah hargai, yang Nabi cintai, hadirnya kita di majelis ilmu. Dengan kita hadirnya di majelis ilmu, memandang wajah guru, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Apalagi ilmu yang diberikan kepada kita, kita amalkan, itu lebih hebat lagi. Jadi ketika kita punya kesempatan, jangan disia-siakan. Kalau udah disia-siakan, nyesel kita nanti seumur hidup. Oleh karena itu, mari sama-sama pasca Ramadan ini jangan sampai kita melupakan. Ada pepatah Arab yang mengatakan, kun rabbaniyan wa takun ramadaniyan. Jadilah kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ke masjid cuma Ramadan doang, rawatib cuma Ramadan doang. Justru selepas Ramadan itulah yang menjadi tantangan kita semua. Kalau kita merasa di Ramadan sudah maksimal, kita buktikan di 11 bulan kemudian, insya Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan dan kehidupan kita, semua jamaahnya dan guru-guru kita diberikan umur yang panjang dan berkah, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.